Shalom, selamat malam Opa dan Oma yang tergabung dalam PKLU se-GBIB dimanapun berada bersama program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Jentan Mapalie, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Petra, Kota Bogor. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dan sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam renungan malam, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan pernyataan-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon melalui kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah bersedia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat pada Titus pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai sabda bina umat, memberikan judul malam ini, tunduk pada pemerintah. Orang Kristen masih berada di dunia, karena itu tidaklah mungkin bebas dari kekuasaan dan aturan pemerintah tertentu. Ketahui dan sadarilah bahwa semua pemerintah itu berasal dari Allah dan dapat menjadi alatnya untuk mendatangkan kebaikan bersama. Kita banding dalam Lukas 20 ayat 24, Yohanes 19 ayat 11, dan Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Karena itu berkali-kali Paulus mengingatkan warga jemaat dimanapun berada agar tunduk menghormati pemerintah atau orang-orang yang berkuasa. Rasa hormat kepada pemerintah tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus diperlihatkan dengan sikap taat terhadap semua aturan dan kebijakannya, termasuk keharusan kita juga membayar pajak. Bahkan setiap orang Kristen pun wajib berdoa untuk kebaikan pemerintah. Terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku maupun kebijakan seseorang sebagai pemerintah memang tidak semuanya baik dan benar. Sangat mungkin terjadi bahwa oknum pemerintah di tempat jemaat berada memerintah dengan lalim dan tidak adil. Jika hal itu terjadi, bukan berarti orang Kristen harus berhenti
mendoakan pemerintah atau mencari cara untuk menggulingkannya. Pikiran dan perbuatan ini tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Respon yang benar adalah gereja meminta kesempatan untuk bertemu pemerintah, lalu menyampaikan masalahnya dengan sikap hati yang dipenuhi rasa kasih dan tulus, bukan dengan rasa benci. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat di Kreta juga untuk orang Kristen pada saat ini, agar dengan tulus hati memperlihatkan sikap tunduk kepada pemerintah, juga berkenan melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi keluarga dan lingkungannya, mau membangun komunikasi dan berinteraksi secara santun, tidak memfitnah atau mengatakan yang tidak benar tentang sesamanya, tidak bertengkar. Sebaliknya, memperlihatkan sikap ramah dan lemah lembut, serta tidak berbicara dan bertindak yang dapat memancing antipati. Daftar nasihat Paulus ini sangat sederhana. Oma dan Opa, mau kita bersama-sama dan mari kita juga mau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suka duka, kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapuslah, dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, dan kami mensyukuri berkat karunia yang boleh Tuhan berikan buat kehidupan kami teristimewa lewat firman-Mu malam hari ini, menjadikan kami agar lebih menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintahan dengan segala aturan dan peraturan yang ada. Tuhan, terima kasih atas semua ini, dan kami pun berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, khususnya pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruhnya. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap langkah kehidupan dan program-program yang dilaksanakannya, agar dapat menjalankan semua aturan pemerintah dengan baik, dan tentunya dengan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang mereka laksanakan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota PKLU se-GPIB dimanapun berada, yang mengambil bagian teristimewa pada pagi hingga malam hari ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kami sebagai anggota PKLU, diberikan kekuatan dan semangat kesehatan agar kami pun tetap mendapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam setiap gerak dan giat dimanapun kami berada di gereja kami masing-masing.
dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan saja. Demikian pun Bapa di sorga, kami berdoa untuk Dewan PKLU, baik tingkat mupel maupun sinodal. Tuhan campur tangan buat mereka di dalam melaksanakan tugas dan program-program yang telah maupun yang akan mereka lakukan. Berikan mereka kerjasama yang baik, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka lakukan itu dalam melaksanakan program-programnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap langkah dan kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami pun berdoa untuk anggota PKLU GPIB dimanapun berada, mereka yang dalam kondisi kurang sehat, mungkin mereka di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di dalam proses kesehatan mereka di rumah. Tuhan campur tangan buat mereka agar mereka senantiasa diberikan kekuatan kembali kesehatan. Terlebih Tuhan, jadikan mereka juga memiliki pengharapan hanya kepadamu saja, karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber rahmat anugerah, sumber sukacita, sumber kekuatan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadikan tabib buat mereka yang menderita sakit. Dan mereka yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, campur tangan Tuhan di dalamnya, agar setiap permasalahan mereka hadapi, Tuhan Engkaulah solusinya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ungkapan doa dan permohonan kami. Kami mohon sempurnakan doa kami yang penuh kekurangan ini, serta ampunkan segala salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami hanya alaskan satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.